Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada teori selanjutnya, dan video pada pertemuan ini akan menjelaskan tentang sel. Namun sel secara umum, yaitu terutama spesifiknya terhadap teori protoplasma dan non-protoplasma. Jadi selain kita akan membahas tentang definisi sel itu apa, komponen sel apa saja, dan yang paling penting kita akan membahas tentang protoplasma dan non-protoplasma. Nah, di sini sedikit mengulas kembali, mungkin ada beberapa materi-materi yang tentu sebetulnya sudah Anda pelajari di jenjang-jenjang sebelumnya, baik itu di SMP atau SMA, seperti misalnya apa itu sitologi, histologi, dan organologi. Sepertinya ini mudah ya. Jadi kalau sitologi tentu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan, dan organologi tentu tentang ilmu yang mempelajari organ-organnya. Seperti itu. Nah, di dalam anatomi tumbuhan ini, tentu cakupannya mulai dari sitologi, histologi, dan organologi. Dan konsep-konsep ini pada pertemuan selanjutnya akan terus selalu berkaitan. Jadi bukan berarti ketika kita membahas sitologi, kemudian beranjak ke histologi, maka konsep sitologinya dilupakan. Nah, itu tidak bisa. Atau bahkan setelah masuk organologi, pertemuan tentang sitologinya dilupakan. Nah, itu juga tidak bisa. Jadi ketika kita membahas ke organologi, malah kita akan lebih mengulas kembali tentang materi-materi yang pernah dibahas di konsep sel dan juga konsep jaringan. Jadi perlu diperhatikan sekali lagi bahwa setiap pertemuan-pertemuannya dalam anatomi tumbuhan ini akan selalu berkaitan. Nah, ini ada pertanyaan mendasar terutama tentang apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Tentu Anda semua sudah memiliki konsep sebetulnya, di mana diantaranya misalnya kalau tumbuhan punya vakuolanya besar, kalau hewan biasanya lebih kecil, ya. Kalau vakuola kecil biasanya disebutnya bukan vakuola sebetulnya, tapi disebutnya vakuum. Ya, kalau vakuum ukurannya kecil, vakuol ukurannya lebih besar, dan itu adanya di tumbuhan. Kemudian biasanya Anda sudah tahu juga konsep bahwa tumbuhan itu tidak punya sentriol. Dan selain itu juga tumbuhan tidak punya plastid. Mohon maaf, hewan maksudnya. Hewan tidak punya plastid, tapi tumbuhan punya plastid. Nah, untuk konsep seperti ini, maka di jenjang perkuliahan kita harusnya bisa lebih memperdalam. Tidak hanya tentang kita tahu bahwa tumbuhan punya ini, hewan tidak punya. Hewan punya ini, tumbuhan tidak punya. Tapi kita harus memperdalam tentang mengapa hewan punya dan tumbuhan tidak. Sebagai contoh, misal, ketika kita mengatakan salah satu perbedaan tumbuhan dan hewan adalah memiliki vakuola besar, maka pertanyaannya adalah mengapa vakuola tumbuhan lebih besar daripada hewan? Nah, tentu kita tahu bahwa tumbuhan ini dia akan menyerap air dengan sangat cepat dan juga tidak terkontrol, artinya tidak punya sistem untuk menyetop. Artinya akan banyak air yang bisa masuk ke setiap sel-sel di dalam tubuh tumbuhan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tekanan air yang terlalu berlebihan untuk mengatur keseimbangan turgor, maka air-air tersebut diserap oleh vakuola yang ukurannya lebih besar daripada hewan. Sehingga ketika airnya terserap ke dalam vakuola, maka tekanan air di dalam sel tumbuhan itu bisa lebih terkontrol. Kalau hewan, dia beda lagi. Hewan punya kemampuan untuk mengontrol air yang masuk ke dalam tubuhnya dengan sistem rasa haus atau dan seterusnya. Jadi makanya hewan vakuolanya lebih kecil-kecil, yang lebih layak disebut sebagai vakuum. Dan kemudian kalau misalkan kita bisa mengatakan bahwa tumbuhan tidak punya sentriol. Nah, mengapa tidak punya sentriol? Padahal sentriol berperan penting dalam proses pembelahan sel. Dan sel tumbuhan juga dia membelah. Lalu mengapa tidak punya sentriol? Maka dikaitkan dengan bentuk selnya. Kita harus bisa mengaitkan dengan bentuk sel. Contoh, kalau sel tumbuhan itu cenderung lebih teratur atau simetris. Sedangkan sel hewan, bentuk selnya cenderung lebih tidak beraturan. Artinya, ketika suatu benda yang tidak beraturan ingin membelah dengan proporsi yang seimbang, hasil pembelahannya dengan proporsi atau ukuran yang seimbang, maka tentu harus ada alat yang memandu pembelahannya agar lebih terarah. Sedangkan untuk sel tumbuhan, karena sel tumbuhan
bentuknya cenderung simetris dan stabil dan sangat beraturan, maka dari itu proses pembelahannya lebih mudah dilakukan tanpa harus adanya alat yang memandu proses pembelahan. Maka tumbuhan tidak memerlukan sentriol. Secara singkat seperti itu. Dan kemudian mengapa tumbuhan harus punya plastid? Ya karena plastid adalah salah satu alat metabolisme di dalam tubuh tumbuhan. Jadi kalau tidak ada plastid, maka tidak ada proses metabolisme yang terjadi. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentu harus terbiasa diterapkan dalam pemikiran Anda ketika mengontrak mata kuliah anatomi tumbuhan. Setiap jawaban-jawaban sederhana, Anda harus mulai belajar mengkritisi bahwa mengapa jawabannya harus seperti itu. Ya, jadi kita harapkan bisa lebih fleksibel dalam berpikir. Oke, kita masuk ke teori selanjutnya. Itu tadi hanya sedikit tentang sel. Nah, untuk sel, tentu kita sudah tahu sejarah perkembangan sel dari kehidupan. Ada beberapa saintis di dunia yang tentunya sangat berhubungan dengan hal ini. Yang pertama tentu kita kenal ada Van Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop paling sederhana, dan dia juga yang mendukung teori abiogenesis. Kemudian ada Harold Urey yang menemukan adanya komponen seperti atmosfer bumi, yaitu dengan ledakan petir listrik dan juga hasil akhirnya kemudian membentuk zat hidup yang ternyata itu adalah sebuah virus. Kemudian ada Miller yang menciptakan asam amino dengan aliran bunga listrik ke uap air. Ada juga Robert Hooke yang menemukan istilah selula, yaitu ruang-ruang sel di sel gabus, dan juga ini adalah perintis pertama tentang pengamatan sel tumbuhan yang lebih mendalam. Ada Robert Brown yang menemukan tentang nukleus dan protoplasma, dan ada Val-Durjardin, ada Purkinje, ada Virchow, Schwann, dan lain sebagainya yang mulai menemukan organel-organel selanjutnya dan komponen-komponen sel selanjutnya. Dan tentunya kalau sampai sekarang disebutkan itu masih banyak saintis-saintis di tingkat modern yang masih menemukan hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, ada satu kajian yang menarik pertama tentang protoplasma. Protoplasma ini secara singkat adalah suatu komponen kehidupan suatu sel, ya. Suatu komponen kehidupan suatu sel. Nah, jadi protoplasma ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari sitoplasma, nukleus, dan plastid. Ya, jadi ketika ditanya contoh protoplasma terdiri dari apa saja? Contohnya ada sitoplasma, inti, dan plastid. Di luar itu belum tentu masuk non protoplasma. Ya, di luar itu belum tentu masuk non protoplasma karena untuk masuk non protoplasma tentu ada syarat-syarat khusus. Bukan berarti non protoplasma adalah sesuatu yang selain protoplasma, bukan seperti itu. Tapi untuk sementara kita bahas dulu yang protoplasma. Protoplasma adalah suatu komponen kehidupan suatu sel yang diantaranya ada sitoplasma, nukleus, dan plastid. Nah, di sini Anda harus paham tentang kata kunci. Untuk protoplasma, ini adalah komponen suatu sel yang hanya dimiliki oleh sel hidup saja. Sel mati tidak akan punya protoplasma. Ya, sel mati tidak akan punya protoplasma, tapi sel hidup pasti punya protoplasma. Nanti pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sel mati punya non protoplasma? Nah, dengan penjelasan selanjutnya saya harapkan Anda bisa menjawab hal itu. Kemudian protoplasma ini meskipun adalah komponen sel hidup, tapi dinding sel tidak masuk protoplasma. Padahal sel hidup dia pasti punya dinding sel kan ya, apalagi tumbuhan sangat khas dengan ciri khas dinding selnya. Tapi dinding sel tidak masuk protoplasma. Intinya protoplasma hanya sitoplasma, inti, dan plastid. Apakah dinding sel masuk ke sitoplasma? Bukan. Apakah dinding sel masuk ke inti? Juga bukan. Apakah dinding sel masuk ke plastid? Juga bukan. Maka dari itu dia bukan protoplasma. Jadi ketika ada beberapa referensi, mungkin Anda membaca contoh protoplasma adalah dinding sel, Anda bisa kritisi lagi dengan referensi lain yang lebih banyak mengatakan bahwa dinding sel bukan protoplasma, karena protoplasma hanya ada 3 yang tadi saya sebutkan ya. Nah, nanti mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah dinding sel masuk non-protoplasma? Nah, kita akan bahas nanti. Jadi intinya protoplasma hanya sitoplasma, sekali lagi, nukleus, dan plastid. Nah, mungkin ada beberapa referensi Anda baca agak bingung dengan istilah. Di buku saya tidak ada istilah protoplasma, adanya protoplas.
Nah, mungkin protoplas dan protoplasma memang secara umum sama saja. Tapi kalau kita mau membedah dari terminologi, tentu ada hal yang berbeda. Yang pertama protoplas, yang kedua protoplasma. Ketika berbicara plasma, artinya hanya yang sifatnya cairan saja. Sehingga protoplasma hanya komponen hidup suatu sel hidup yang berupa cairan. Berarti protoplasma hanya sitoplasma saja. Tapi kalau protoplas berarti suatu komponen sel hidup selain yang sitoplasmanya, berarti nukleus dan plastida. Tapi daripada kita bingung membahas terminologi seperti ini, mari kita sepakat untuk menyatukan dua istilah ini menjadi istilah protoplasma. Jadi protoplas adalah protoplasma dan protoplasma ya memang protoplasma. Ya, biar nggak bingung. Itu hanya kita kalau mau membedah lebih dalam saja tentang istilah-istilah di dalam definisi atau terminologi. Nah, contoh yang pertama sitoplasma. Sitoplasma tentu kita sudah tahu bahwa sitoplasma itu ada dua ya. Ada yang bersifat sol, solnya itu cair, kemudian ada sitoplasma yang juga bersifat gel. Gelnya itu berarti yang sudah berubah menjadi padat ya. Jadi solnya cair, gelnya itu padat. Kalau tidak tertukar ya. Kalau tidak salah pokoknya solnya adalah cair, gelnya itu padat. Nanti Anda bisa mengkoreksi saya kalau istilahnya keliru. Sitoplasma ini ada 3 lapisan. Saya tidak mengatakan lapisan ya, ada 3 daerah deh. Jadi sitoplasma yang paling dekat dengan dinding sel disebut sebagai ektoplasma. Kemudian sitoplasma yang paling dekat dengan vakuola adalah tonoplasma. Dan di antara ektoplasma dan tonoplasma, di tengah-tengahnya itu adalah polioplasma. Jadi ketiga daerah ini masih sama-sama sitoplasma, hanya istilahnya ada yang di dekat dinding, ada yang di dekat dinding vakuola, ada yang juga di antara ektoplasma dan tonoplasma. Ya, ketika kita berbicara sitoplasma, tentu kita sedang berbicara isinya juga ada organel, ya seperti inti, mitokondria dan seterusnya. Sitoplasma itu adalah include organel, include inklusi sitoplasma atau sampah-sampah sitoplasmanya, dan include juga sitosol. Ya, sitosol itu semacam cairannya. Jadi kalau sitoplasma itu terdiri dari 3, yaitu sitosol. Sitosol adalah cairannya, organel adalah yang mengambang di atasnya, kemudian ada inklusi sitoplasma yang termasuk ke dalam sampah-sampahnya, hasil-hasil metabolismenya. Ya, kalau sitoplasma berarti include ketiganya seperti itu. Nah, sitoplasma ini bisa bergerak dengan disebut gerakan plasma atau namanya siklosis kalau tidak salah ya. Siklosis ini ada 2 arah gerakan. Yang pertama rotasi dan yang kedua sirkulasi. Rotasi itu dia berputarnya searah seperti ini. Bisa berlawanan jarum jam atau bisa searah dengan jarum jam, tapi hanya satu jenis putaran saja. Nah, kalau sirkulasi dalam satu sel arahnya bisa bermacam-macam. Ada yang ke kiri, ada yang muternya ke kiri, ada yang muternya ke kanan, ada yang muternya dari bawah ke atas. Artinya sirkulasi itu arahnya tidak beraturan. Kalau rotasi arahnya beraturan dan hanya satu jenis putaran saja, entah ke kiri saja atau entah ke kanan saja. Nah, mengapa sitoplasma bisa bergerak seperti itu? Kalau kita kaji dalam ilmu fisika itu ada istilahnya namanya gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak suatu partikel kalau terkena suatu suhu. Ya, jadi ketika suatu partikel terkena suhu, maka si partikelnya akan mulai bergetar dan semakin tinggi suhunya, maka getarannya akan semakin hebat lagi dan getaran-getaran ini tentu akan membentur antara partikel yang satu dengan partikel yang lain sehingga jika dilihat dalam skala mikroskopik, partikel-partikel ini seolah-olah dia sedang bergerak karena tumbukan-tumbukan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa sitoplasma harus bergerak? Karena tentu sel yang satu dengan sel yang lainnya itu harus saling berkomunikasi. Dan di dalam sel yang satu, maka semua unsur hara di dalamnya harus bisa beredar dengan seimbang. Sehingga peredaran ini,
peredaran unsur hara atau cara berkomunikasi antara sel satu dengan sel lainnya itu dilakukan dengan gerakan sitoplasma. Gitu ya. Nah, kalau nukleus tentu itu adalah inti dari sel. Dan kita bisa menganggap nukleus adalah fungsi utama dari suatu sel, dikatakan dia bisa bekerja secara umum ya. Meskipun definisi ini sebetulnya harus dikritisi sebetulnya, karena tidak semua sel yang punya inti bisa bekerja. Bahkan ada sel yang tidak punya inti tapi dia masih bisa berfungsi. Seperti misalnya sel darah merah, dia kan sebetulnya tidak punya nukleus ya, tapi dia tetap bisa mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nukleus ini ada jumlah intinya. Yang intinya 1 disebut sebagai uninukleat. Yang intinya 2 disebut sebagai binukleat. Yang intinya banyak disebut sebagai senositik atau soenosit kalau tidak salah. Jadi ini tergantung jenis tumbuhannya. Kemudian nukleus juga punya membran inti, ada selaput inti, ada RE, ada cairan inti, ada anak inti, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, contoh protoplasma adalah plastida. Plastida adalah suatu alat metabolisme utama di dalam tubuh tumbuhan. Plastida macamnya banyak sekali. Ada leukoplas, dia tidak punya pigmen, jadi tidak berwarna. Ada amiloplas, yang dia menyimpan cadangan makanan berupa butir amilum. Ada kloroplas, tentunya ini adalah pigmen fotosintesis. Ada kromoplas, ini juga sama pigmen, namun pigmennya karotenoid berwarna merah kekuningan. Elailoplas, dia adalah plastida yang menyimpan minyak. Kemudian ada lagi tambahannya ada proteinoplas yang menyimpan protein, ada juga etioplas. Ya. Plastida ada bermacam-macam. Nah, mungkin Anda bisa melihat sitoplasma itu gambarnya seperti apa, inti gambarnya seperti apa, plastida yang bermacam-macam ini gambarnya seperti apa di referensi Anda masing-masing. Seperti itu ya, mudah-mudahan Anda bisa paham tentang protoplasma. Sekarang topik yang kedua tentang non-protoplasma. Jadi, non-protoplasma itu definisinya bukan sesuatu selain protoplasma, bukan ya. Tapi non-protoplasma adalah yang bukan protoplasma, tapi dia berasal dari protoplasma. Oke, saya ulangi, non-protoplasma adalah sesuatu yang bukan protoplasma, tapi non-protoplasma ini berasal dari protoplasma. Sehingga secara singkat, non-protoplasma adalah hasil metabolisme protoplasma sebetulnya. Jadi non-protoplasma itu hasil metabolisme. Contohnya apa? Zat ergastik. Zat ergastik ya ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya juga misalnya padat, ada juga yang gas, dan seterusnya. Jadi hasil metabolisme. Tapi tentu hasil metabolisme ini asalnya dari protoplasma. Kan yang plastida tadi kan bisa bermetabolisme ya. Nah tentu hasil-hasil metabolisme dari plastida atau mungkin dari inti atau sitoplasma dan sebagainya itu adalah disebut sebagai non-protoplasma. Oke, sebelum kita bahas ke non-protoplasma, saya mau cek satu video ini tentang gerak tadi ya, gerak sitoplasma. Jangan lupa sitoplasma adalah protoplasma. Dan sitoplasma terdiri dari 3, sitosol, kemudian inklusi sitoplasma dan juga organel. Kita lihat gerakan dari video ini. Nah, lihat yang ini ya. Apakah ini termasuk rotasi atau termasuk sirkulasi? Kalau Anda dengarkan videonya, di YouTube juga ada, orang yang mengamati video ini menyebut bahwa ini adalah gerakan sirkulasi. Apakah betul gerakan sirkulasi? Pertanyaannya adalah apakah dia bergerak berbagai arah atau satu arah saja? Nah, ini hanya satu arah saja, ya, ke kiri semua. Itu artinya disebut sebagai gerak rotasi. Mengapa gerak rotasi terjadi? Karena vakuola yang besar itu ada di tengah. Jadi di sini ada vakuolanya besar, sehingga vakuola besar ini mengakibatkan gerak sitoplasmanya hanya terbatas dalam satu arah saja. Jika vakuolanya terdiri dari vakuola yang kecil-kecil dengan jumlah yang
banyak dan tersebar dalam satu sel, maka gerakan yang memungkinkan terjadi pada sel tersebut adalah sirkulasi. Ya, tapi kalau vakuolanya besar hanya satu, maka itu yang memungkinkan terjadi adalah gerak rotasi. Gerakan ini terjadi akibat gerak Brown karena ada suhu yang mempengaruhi gerakan si partikel sitoplasmanya. Oke, ini juga sama, kita coba zoom dulu. Sebentar ya. Oh, kalau lagi di play tidak bisa di zoom, tapi Anda bisa lihat nih di sini. Ada yang bergerak ke atas, ini ada yang bergerak dia ke bawah, yang ini dia ke atas, ini dia ke atas, ini dia ke bawah, ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan di sini ada yang bergerak dari sel ini masuk ke sel yang di atasnya. Nah, jadi kalau gerak seperti ini, tentu kita bisa simpulkan bahwa dalam satu sel, gerakannya bisa bervariasi. Ada arah yang ke atas, ada yang bergerak ke bawah, ada yang keluar dari sel satu ke sel yang lainnya, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai gerak sirkulasi atau sirkuler. Mengapa itu terjadi? Karena di sini ada vakuola kecil, di sini juga ada vakuola, ya. Di sini juga ada vakuola, di sini juga ada vakuola. Jadi kalau vakuolanya kecil dengan jumlah yang banyak, anggaplah itu meja dalam suatu ruangan. Ketika ada meja kecil yang banyak, tentu ketika ada orang-orang yang banyak di ruangan itu diminta bergerak, maka tentu dia akan bergerak dengan arah yang berbeda-beda karena terbentur oleh meja yang satu dengan meja yang lainnya. Itu disebut sebagai sirkulasi atau sirkuler. Ini ada di filamen Rhodescolor. Filamen Rhodescolor. Untuk tahu filamen Rhodescolor itu apa, silakan Anda googling di YouTube. Filamen Rhodescolor itu biasanya ada di bunganya. Ya, yang namanya Rhodescolor nanti ada bunga. Bunganya nanti silakan dibuka, diambil filamennya seperti rambut-rambut putih yang kecil dengan tusuk gigi tanpa disayat, maka filamen tersebut tempel saja langsung di mikroskop. Maka bisa langsung dilihat. Ya, dengan gerakan seperti ini. Nah, kalau yang tumbuhan ini tumbuhan air kalau tidak salah. Saya lupa apakah ini hidrilla atau yang sejenisnya, tapi kalau tidak salah ini adalah tumbuhan air. Seperti itu ya. Nah, biasanya kita kalau praktikum di lab, kita biasanya mengamati filamen Rhodescolor ini. Dan pengamatan harus dilakukan di pagi hari. Kalau sudah masuk siang hari, pergerakan sitoplasmanya tidak bisa lagi dilihat. Nah, ini juga masih menjadi sebuah misteri ya, mengapa gerakan sitoplasma filamen Rhodescolor akan lebih optimal terlihat gerakannya di bawah mikroskop pada pagi hari dibandingkan siang hari dan sore hari. Tapi tentu kaitannya adalah dengan perbedaan suhu dan intensitas cahaya matahari, yang mungkin kita perlu kaji lagi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oke. Seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, apakah keberadaan inti menandakan bahwa sel tersebut fungsional? Tentu belum tentu. Ya, karena sel yang berinti memang sudah bisa dipastikan sel tersebut hidup dan berfungsi. Tapi sel yang tidak berinti bukan berarti dia benar-benar tidak berfungsi. Contohnya sel darah merah. Sel darah merah sengaja menghilangkan intinya agar dia bisa mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh tanpa dia menghabiskan oksigen itu untuk dirinya sendiri. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau sel darah merah selama masa hidupnya dia punya inti, maka ketika dia diminta mengedarkan oksigen untuk seluruh tubuh, yang ada adalah oksigennya dihabiskan oleh dirinya sendiri karena dia adalah sel yang hidup. Karena inti tentu harus mempunyai pasokan energi dari oksigen, maka sengaja dihilangkan untuk bisa berfungsi. Kalau di tumbuhan, nah bagaimana? Di tumbuhan juga sama. Di tumbuhan itu ada istilah namanya sel floem. Sel floem itu kan mengedarkan hasil fotosintesis dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, sel floem ini yang kita sebut sebagai sel tapis, intinya sengaja dihilangkan sebetulnya, tapi dia hidup dan berfungsi. Nah, mengapa dia masih bisa hidup dan berfungsi? Karena masih ada sel pendamping.
atau disebut sebagai companion cell. Sel pendamping inilah yang memberikan nutrisi, memberikan energi untuk sel tapis atau sel floem untuk tetap dapat bekerja. Tapi pertanyaannya, mengapa tidak dibiarkan saja dia hidup dengan ada inti tanpa dibantu oleh sel pendamping? Karena kalau sel tapis punya inti, maka hasil fotosintesis yang harusnya diedarkan ke seluruh tubuhan akan habis oleh sel tapis itu sendiri untuk dia hidup. Ya, jadi seperti itu. Ternyata keberadaan inti bukan menunjukkan suatu sel itu fungsional. Jadi sangat salah jika definisi inti adalah pusat kehidupan suatu sel. Karena bukan berarti tidak punya inti maka selnya tidak hidup dan berfungsi ya. Jadi definisi tersebut harus dikoreksi. Kemudian, dapatkah Anda menjelaskan bagian plastid? Nah, ini adalah salah satu plastida. Masih ingat plastida jenis yang mana? Nah, ini adalah plastida amiloplas yang menyimpan amilum. Amilum itu ini ya. Ini adalah amilum. Amilum itu butir pati. Butir pati itu biasanya kita temukan di umbi-umbian, ya, di akar, dan lain sebagainya. Ini adalah cadangan makanan sebetulnya, cadangan makanan suatu tumbuhan. Nah, dari butir pati ini ternyata ada juga jenis-jenisnya. Jenis yang pertama kita lihat dari strukturnya. Kita lihat dulu dari sini ya. Dari sini. Nah, ini adalah satu butir pati. Ini dua butir pati. Ini satu butir pati dan ini satu butir pati, satu butir pati, dua butir pati. Dalam satu butir pati ini ada titik pusat, namanya hilum. Hilum itu kalau satu. Ya, kalau satu disebut hilum. Kalau banyak disebut hilus. Kemudian yang garis-garisnya ini, yang garis-garis melingkar-melingkar ini disebut sebagai lamela. Ya. Nah, ini hilum. Ini adalah lamelanya. Ya, lamela ini terbentuk akibat adanya dehidrasi. Perbedaan kadar air di dalam butir pati itu sendiri. Kan butir pati itu dia juga berkembang sebetulnya. Butir pati ini bukan sel ya. Anda perlu ingat butir pati ini bukan sel, ini plastida. Jadi kalau dikatakan plastida, tentu letaknya ada di dalam sel. Jadi amilum ini bukan sel, tapi plastida karena ada di dalam sel. Dan dia bentuknya adalah cadangan makanan. Nah, si butir pati ini dia menyimpan air selama hidupnya. Tapi tentu efek faktor eksternal lingkungan membuat kadar airnya itu berkurang secara perlahan-lahan. Nah, perbedaan gradasi kekurangan air ini menyebabkan adanya perbedaan wilayah antar butir pati dan menyebabkan garis-garis yang sebetulnya itu adalah pola retak karena kekurangan air. Disebut sebagai lamela. Paham ya? Jadi Anda harus paham dulu, ini hilum, ini lamela. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu hilum dan lamela, maka kita bisa menentukan tentang jenis butir patinya. Contoh, kalau hilumnya ada di ujung, ini ada di ujung, ini ada di ujung, ini ada di ujung, disebut sebagai tipe konsentris. Itu berdasarkan letak hilumnya. Tapi kalau hilumnya ada di tengah seperti ini, di tengah, maka ini disebut sebagai butir pati tipe konsentris. Jadi ada konsentris, ada eksentris. Eksentris di ujung, konsentris di tengah. Itu kalau mau membedakan butir pati berdasarkan letak hilum. Sekarang kita bedakan butir pati berdasarkan jumlah. Kalau satu disebut sebagai amilum saja. Tapi kalau istilah lainnya monoadelf, ya, monoadelf. Kalau dua seperti ini disebut sebagai diadelf. Tapi terkadang saya pribadi membedakan dengan lebih spesifik sebetulnya. Kalau masing-masing punya lingkarannya sendiri, sebetulnya saya lebih mengatakan itu adalah polyadelf. Tapi kalau lingkarannya bersama disebut sebagai diadelf. Di sini kebetulan dua contoh ini, menurut saya pribadi ya, dua contoh ini masih menunjukkan polyadelf. Nah, ini adalah
polyadelf karena lingkaran lamelanya punya hilum sendiri, ini juga lingkaran lamelanya punya hilum sendiri. Tapi di referensi ini mengatakan ini sebetulnya bukan polyadelf tapi diadelf karena sebetulnya lingkaran ini ternyata milik yang hilum ini. Yang meskipun sebetulnya Anda juga pasti akan bingung dengan penjelasan saya ya. Karena memang gambarnya tidak representatif. Tapi silahkan Anda cari di buku referensi lain, mungkin di STT dan Sri Mulyani, Anda akan dengan jelas membedakan mana yang diadelf, mana yang polyadelf, atau majemuk atau setengah majemuk. Intinya kalau yang majemuk, lamelanya dia mengelilingi hilumnya sendiri. Nanti ketika masuk ke hilum yang lain, dia juga punya lamelanya sendiri. Tapi kalau yang namanya diadelf, lamelanya itu masih ada lamela bersama. Jadi dalam dua hilum masih ada lamela bersama yang sama-sama menyelimuti dua hilum. Itu namanya diadelf atau semi majemuk, setengah majemuk, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai zat ergastik. Ya. Mohon maaf. Ini disebut sebagai amiloplas. Amiloplas, kalau sudah berbicara tentang butir patinya, maka butir patinya disebut sebagai zat ergastik. Amiloplas itu gini loh. Amiloplas adalah plastida yang mengandung amilum. Plastidanya, si amiloplasnya, dia disebut sebagai protoplasma karena dia adalah bagian dari plastida. Teori slide yang pertama tadi. Tapi plastida ini, si amiloplas ini kan menghasilkan butir pati. Butir pati ini adalah hasil dari metabolisme. Nah, butir patinya ini disebut sebagai zat ergastik. Zat ergastik apa? Padat. Karena ini adalah hasil metabolisme. Nah, ini juga sama, ini adalah zat ergastik. Zat ergastik padat pada daun karet munding, ficus, ya. Isinya disebut sebagai sistolit atau beberapa saintis lebih mudah mengatakan sarang lebah katanya karena bentuknya seperti sarang lebah yang menggantung. Isinya disebut sistolit. Nah, kalau selnya, sel yang mengandung sistolit disebut sebagai litosit. Ya, disebut sebagai litosit. Ini juga zat ergastik. Kemudian ini adalah juga zat ergastik. Zat ergastiknya di mana? Ini adalah pigmen. Anda kalau lihat sel Rhodys color, ya, Rhodys color ini disayat secara melintang, sel epidermisnya akan berwarna ungu seperti ini. Nah, ungu ini tentu adalah pigmen. Pigmen namanya antosianin. Pigmen si Rhodys color ini namanya antosianin. Nah, pigmen ini adalah non-protoplasma. Non-protoplasma apa? Zat ergastik. Zat ergastiknya apa? Cair. Karena dia pigmen, bentuknya cair. Apakah pigmen adalah hasil dari metabolisme? Ya, dia hasil dari metabolisme. Metabolisme dari mana? Dari vakuola. Karena dia disimpan di vakuola. Tapi kan vakuola tidak masuk ke dalam protoplasma. Tadi kan protoplasma hanya sitoplasma, inti sel, dan plastida. Nah, vakuola ini masuk ke dalam protoplasma karena dia bagian dari sitoplasma. Ya, jadi ketika saya mengatakan sitoplasma, saya tidak perlu lagi mengatakan organel. Kan vakuola adalah organel. Kan ketika saya bicara sitoplasma itu ada 3, sitosol, cairannya, organel yang mengambang di atasnya yang tentunya inti lah, ribosom lah, mitokondria, vakuola itu sudah include ke dalam sitoplasma dan inklusi sitoplasma atau sampah-sampah sitoplasma. Nah, si pigmen ini disimpan di dalam vakuola. Jadi bisa dikatakan vakuola ini menghasilkan hasil metabolisme berupa pigmen. Makanya vakuolanya adalah protoplasma. Pigmennya adalah non-protoplasma berupa zat ergastik cair. Paham ya? Oke, nah ini adalah satu sel. Ini adalah satu sel. Ini adalah satu sel. Ini adalah isi selnya. Ini adalah lumen. Oke, jadi ketika berbicara satu sel,
Sel ini terdiri dari dinding sel. Ini adalah dinding sel. Ini adalah isi sel. Isi sel disebutnya lumen. Kadang disebut sebagai ruang sel. Bukan ruang antar sel ya, ruang sel, isi sel, lumen. Nah, lumen ini di dalamnya ada sitoplasma. Sitoplasma termasuk protoplasma. Sitoplasma ada sitosol yang cairannya, ada organelnya, ya, ada inklusinya. Kalau berbicara organel tentu ada plastida, ada vakuola. Nah, vakuola ini kebetulan menyimpan pigmen, pigmennya antosianin, warnanya ungu. Pigmennya non protoplasma. Di dalam anatomi tumor ini akan banyak istilah-istilah ya. Dan istilah-istilah ini memang cukup membingungkan Anda. Tapi semakin sering Anda mengulang-ulang istilah itu dan Anda klik terhadap kata kuncinya, maka Anda akan dengan mudah mengingat terus meskipun anatomi tumor ini telah selesai. Gitu ya. Nah, dinding sel. Tadi kalau di awal saya bilang dinding sel apakah termasuk ke dalam protoplasma atau non protoplasma? Pertanyaannya tinggal ditentukan. Dinding sel itu hasil metabolisme bukan? Nah, silahkan dicek di internet. Dinding sel adalah hasil metabolisme. Dari mana? Dari vesicula RE. Dari vesicula RE. Jadi kalau ternyata dinding selnya adalah hasil metabolisme, berarti protoplasma atau non protoplasma? Ya non protoplasma. Protoplasmanya apa? Vesicula RE. Karena vesicula RE kan organel. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa nih? Butir pati. Betul ya. Yang saya tunjuk ini apa yang ada di ujung? Ini namanya hilum kalau satu. Kalau saya tunjuknya ini ada banyak namanya hilus. Ujung-ujungnya ya, pusat-pusatnya. Sekarang yang garis-garis ini apa nih? Nah, ini garis-garis ini apa? Lamela. Ini apa? Lamela. Sekarang, lihat berdasarkan letak hilumnya, termasuk tipe apa butir pati ini? Termasuk tipe eksentris, karena ada di ujung. Nah, sekarang berdasarkan jumlah butir patinya, termasuk ke dalam tipe apa? Monoadelf. Karena hanya ada satu ya, karena ada satu hilum dan juga ada lamela yang mengelilingi hanya satu hilum saja disebut sebagai monoadelf. Dan ini bukan sel. Ini bukan satu sel. Selnya bisa saja semua ini adalah satu sel karena amilum ada di dalam sel. Nah, pertanyaan selanjutnya, amilum ini protoplasma atau non protoplasma? Amilum adalah non-protoplasma karena hasil metabolisme. Protoplasmanya apa? Amiloplas. Karena amiloplas adalah plastidanya yang menyimpan amilum. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah zat ergastik. Ini juga zat ergastik ya. Jangan lupa ya, zat ergastik padat. Ini juga zat ergastik. Ini namanya crystal drush. Adanya di karika papaya. Kalau Anda menyayat Petiolus carica papaya secara melintang, Anda akan menemukan kristal drush. Selnya mana? Selnya ini. Selnya ini. Ya. Ini satu sel, ini satu sel. Hanya sel ini tidak punya kristal drush-nya, tapi sel ini punya kristal drush-nya. Sel ini punya, sel ini tidak. Nah, ini adalah kristal drush. Kita bisa menentukan sebetulnya mana sel yang paling tua. Apakah yang saya tunjuk ini yang paling tua atau yang ini? Tentu yang paling tua adalah yang ini. Mengapa? Karena sel ini sudah menghasilkan metabolisme, sedangkan sel ini belum menghasilkan metabolisme. Artinya, sel ini bisa dikatakan lebih dulu bermetabolisme sehingga dia bisa dikatakan lebih tua daripada sel yang tidak memiliki kristal drush. Oke, kristal drush ini zat ergastik. Zat ergastik. Protoplasmanya dari mana? Protoplasmanya ya dari sitoplasma. Karena sitoplasma inilah yang menghasilkan zat ergastik. Ya, kristal drush itu menghasilkan zat ergastik. Untuk kristal drush, dia punya fungsi sebetulnya. Jadi ternyata hasil metabolisme ini bukan hanya sampah, tapi dia punya fungsi spesifik. Fungsinya apa? Kristal drush ini akan membuat rasa pahit pada tanamannya itu sendiri.
Makanya jarang ada hewan herbivore yang memakan Peteolus ini ya, pepaya ya. Karena Peteolus pepaya ini pahit. Karena dia punya kristal dras. Jadi kristal dras itu kalau yang pigmen tadi, yang anthocyanin di raw discolor, dia zat ergastik cair fungsinya untuk apa? Memberikan pigmen untuk menyerap warna, menyerap cahaya matahari. Kalau yang kristal dras, kalau yang zat ergastik amilum yang padat, dia fungsinya menyimpan cadangan makanan. Kalau zat ergastik ini, kristal dras, fungsinya adalah untuk membuat tanaman berasa pahit dan juga untuk penawar racun habitatnya. Mengapa penawar racun habitat? Karena sebetulnya kalau Anda lihat, pohon pepaya ini adalah satu-satunya pohon yang bisa tumbuh di berbagai habitat. Ya, kalau Anda lihat, Anda mau nanam pepaya dimanapun, biasanya dia jadi. Nah, tanaman pepaya ini punya kemampuan untuk menetralisir racun di medium tumbuhnya. Karena biasanya racun-racun di dalam tanah itu yang paling spesifik merusak tumbuhan atau menghambat tumbuhan tumbuh namanya adalah kalsium oksalat. Ya, kalsium oksalat. Hanya kalsium oksalat ini kalau di tumbuhan karika papaya, sitoplasmanya punya Ca++. Ca++ ini kemudian bisa menetralisir si kalsium oksalat tadi sehingga bisa menghasilkan kristal kalsium oksalat. Kristal kalsium oksalat ini adalah racun yang sudah bentuknya netral. Jadi sudah tidak berfungsi lagi racunnya. Dinetralkan oleh Ca++ yang ada di dalam sitoplasma karika papaya. Begitu ya. Selain kristal dras, ada juga kristal bentuk prisma, ada juga kristal bentuk rafid. Ya, ini juga zat ergastik sebetulnya. Nah, ini kristal bentuk prisma, ini ya. Ini non protoplasma, zat ergastik padat ada di sitoplasma. Sitoplasmanya baru protoplasma. Oke. Ya, ini adalah satu selnya ya. Ini satu selnya. Kemudian ini ada kristal rafid. Kristal rafid. Rafid itu adalah jarum yang berkumpul. Dia bentuknya seperti jarum, tapi dia berkumpul. Namanya kristal rafid. Dia juga masih zat ergastik yang bentuknya dia padat, ya. Dan zat ergastik pada wortel ini kan ini ya wortel ya. Zat ergastik rafid pada wortel ini dia punya pigmen kromoplas. Inilah yang menyebabkan wortel warnanya orange. Ya, kromoplas. Kromoplas itu protoplasma atau non protoplasma? Kromoplas adalah protoplasma karena dia plastid. Non protoplasmanya apa? Non protoplasmanya adalah zat pigmennya, karotenoid, ya, zat pigmennya. Seperti itu. Ya, ini adalah bagan plastida. Saya akan coba jelaskan lagi ya. Plastida-plastida ini tentu masuk ke dalam protoplasma karena dia adalah alat metabolismenya. Baru hasil-hasil metabolisme plastida ini disebut sebagai non-protoplasma. Yang pertama, ini adalah proplastid. Ini adalah cikal bakal plastida. Jadi ini adalah cikal bakal plastida. Kalau proplastid ini terpapar oleh sinar matahari, dia akan berubah menjadi kloroplas. Kloroplas ini tentu punya pigmen klorofil. Nah, kloroplasnya adalah protoplasma, klorofil adalah non-protoplasma karena pigmennya. Ya. Kemudian kloroplas ini kalau tidak terpapar matahari, dia akan membentuk etioplas, akan berubah menjadi etioplas. Ini adalah semi aktif dari kloroplas. Makanya Anda pernah mendengar istilah etiolasi, pertumbuhan batang tumbuhan yang tumbuh lebih tinggi ketika dia tidak terpapar matahari. Mengapa? Karena pigmennya bukan ke pigmennya, mohon maaf. Karena plastidanya adalah dominan menjadi etioplas. Jadi sekali lagi, kalau proplastid terpapar matahari, dia jadi kloroplas. Kalau kloroplas tidak terpapar matahari, dia akan menjadi bentuk semi aktifnya etioplas yang menyebabkan etiolasi. Kemudian kloroplas juga bisa berubah menjadi kromoplas. Pada saat apa misalnya? Kalau Anda lihat buah jeruk yang masih muda warnanya hijau.
dia masih punya kloroplas. Tapi ketika dia tambah matang, warnanya berubah menjadi kuning atau orange. Itu adalah kromoplas. Artinya pigmen kloroplas bisa berubah menjadi kromoplas, contohnya pada kondisi buah yang masak. Ya, kromoplas ini protoplasma. Non protoplasmanya apa? Ya pigmennya, karotenoid. Oke. Nah, kemudian kalau proplastid selama masa perkembangannya sama sekali tidak terpapar matahari, maka dia bisa langsung menjadi etioplas. Tapi kalau terpapar matahari bisa menjadi kloroplas. Nah, hanya kalau proplastid yang tidak berpigmen, dia akan menjadi leukoplas. Leukoplas ini adalah plastida yang tidak berpigmen. Oke. Leukoplas ini tentu protoplasma. Nah, leukoplas ini kalau dia menyimpan amilum, namanya amiloplas. Amiloplasnya protoplasma. Nah, ya amiloplasnya adalah protoplasma, tapi amilumnya non protoplasma. Cara butir pati. Nah, amilum ini berperan sebagai statolit pada akar. Anda kalau lihat kenapa semua akar tumbuhan pasti akan menghujam ke tanah, meskipun Anda menanam tumbuhan dalam keadaan ditidurkan, pasti akarnya akan menghujam ke tanah, ke gravitasi bumi. Kenapa? Karena itu adalah pergerakan dari amiloplas. Butir pati itu dia akan selalu ke arah pusat ini bumi ya, karena amilum itu dia punya gramnya, punya kadar massa dan berat. Yang namanya berat tentu dia akan terikat dengan gravitasi. Maka akar-akar yang punya amilum dia juga akan berperan dalam pergerakan akar ke bawah atau statolit sebutnya ya. Ada lagi leukoplas yang punya minyak, yang menyimpan minyak disebut sebagai elaioplas. Elaioplasnya protoplasma, minyaknya adalah non protoplasma. Ada lagi yang menyimpan protein namanya proteinoplas. Seperti itu ya. Nah, ini saya sudah menjelaskan tadi mengapa pepaya bisa tumbuh subur dalam keadaan tanah bervariasi. Ya karena dia punya kemampuan mengubah racun di tanah yang berupa asam oksalat dengan Ca++ berubah menjadi kristal kalsium oksalat atau kristal dras yang menjadi lebih netral daripada racun awal. Mengapa daun berwarna? Mungkin Anda berpikir karena dia punya pigmen warna. Contohnya daun hijau, mengapa punya warna hijau? Karena dia punya pigmen kloroplas yang pigmennya klorofil. Klorofil kan warna hijau. Padahal bukan karena pigmennya warna hijau ya, tapi karena pigmen klorofil ini dia menyerap warna matahari merah dan biru sebetulnya. Yang diserap oleh pigmen klorofil ini adalah merah dan biru. Warna hijau itu dipantulkan. Nah, dikarenakan ada pemantulan warna hijau ke arah mata kita, maka kita melihat daun itu warnanya adalah hijau. Jadi kita harus paham bahwa semua objek yang kita lihat sebetulnya tidak memiliki warna sama sekali. Misalnya Anda melihat baju warnanya merah, bukan berarti dia punya pigmen merah yang bisa mengeluarkan warna itu, tapi baju ini mampu memantulkan warna merah. Ya, daun juga sama. Daun ada yang menyerap warna kuning, tapi yang dipantulkan misalnya merah, maka daunnya berubah menjadi warna, nah itu merah ya. Macam-macam. Ada juga daun putih. Daun putih itu karena dia tidak berpigmen. Karena tidak berpigmen, sehingga semua warnanya dipantulkan. Semua warna dipantulkan. Kalau dipantulkan kan seperti prisma, semua warna kalau dipantulkan ke prisma kan warnanya putih. Ya, kemudian juga kalau ada daun warnanya hitam, berarti dia pigmennya bervariasi sehingga semua warna itu diserap, tidak ada yang dipantulkan, sehingga warnanya hitam. Nah, ini sudah ya, tadi ada bagian plastik. Saya harapkan Anda bisa paham dengan diagram bagan ini. Kita simpulkan lagi untuk slide yang terakhir. Intinya non-protoplasma adalah benda yang bukan protoplasma, tapi dia dihasilkan dari sel yang sedang melakukan kehidupan, yang tentunya sel hidup punya protoplasma. Kemudian zat ergastik. Zat ergastik itu terdapat dalam vakuola,
Bisa dalam plasma atau sitoplasma, bisa dalam plastik, bisa dalam substansi organik, dan lain sebagainya. Bentuknya bisa cair, bisa ini padatan dan juga gas. Ada juga yang gas, zat ergastik yang bisa mengeluarkan harum-haruman, misalnya wangi-wangian, itu juga zat ergastik karena hasil metabolisme. Dan umumnya memang berupa cadangan makanan. Itu yang paling umum biasanya ya. Ada juga ergastik cair, cairan sel, seperti pigmen, disimpannya di vakuola. Tapi selain pigmen, ada juga asam organik, karbohidrat, itu juga termasuk ke dalam zat ergastik cair ya. Ada antosianin, ada minyak estiris, ada damar, dan lain-lain. Seperti itu. Ergastik padat ya umumnya berupa kristal atau butiran. Misalnya kristal kalsium oksalat atau DRAS tadi, ada prisma, ada jarum, rafid. Bedanya rafid dan jarum, kalau jarum itu hanya jumlahnya satu saja. Satu saja jarum. Misalnya di sel eceng gondok biasanya ya. Tapi kalau jarumnya berkumpul menjadi satu, disebut sebagai rafida. Biasanya ada di wortel, biasanya ada juga di wortel. Seperti itu. Kristal silikat atau sistolit itu juga ergastik padat, butir amilum juga ergastik padat. Nah, biasanya kalau kita praktikum, sebagai gambaran saja, biasanya kita akan mengamati sel gabus. Ya, sel gabus yang biasanya menjadi tutup botol, itu kita sayat dan kita amati di mikroskop. Ya, dari gabus botol atau Quercus suber. Reagennya air. Jadi ditetesi air dulu, kaca objeknya, kemudian disimpan sayatan gabusnya, ditutup dengan kaca penutup. Diamati. Nanti Anda akan lihat batasan-batasan selnya. Nah, ini adalah satu sel ya. Ini adalah satu sel ya. Ini adalah satu sel. Yang kosong ini disebut sebagai lumen, ruang sel. Lumen atau isi sel. Sayangnya isi selnya tidak ada. Sehingga sitoplasmanya tidak ada, intinya tidak ada, plastiknya tidak ada. Jadi apakah sel ini hidup? Kesimpulannya tidak hidup, dia sudah mati. Jadi kita mengamati sel gabus ini tujuannya adalah untuk melihat sel mati itu bentuknya seperti apa. Dia tidak ada lumennya sama sekali, tidak ada komponen protoplasma. Ya, tapi kalau ada dinding sel kan non protoplasma. Kalau dinding sel non protoplasma, berarti kan dia berasal dari protoplasma. Protoplasmanya mana? Ya setidaknya ini kan dinding sel, betul, dia adalah non protoplasma karena berasal dari protoplasma yaitu vesicle RE, yang artinya dinding sel ini menandakan bahwa sel gabus ini pernah hidup. Intinya itu, ya, sel gabus ini pernah hidup. Kemudian kita bisa mengamati juga gerakan sitoplasma dengan filamen rhodiscolor, tadi kita sudah lihat videonya. Dan kemudian kita juga bisa melihat biasanya di lab itu sayatan melintang atau membujurnya wortel, ya, Daucus carota. Kita ingin lihat kristal rafidnya yang memiliki pigmen karotenoid, ya, yang dia berasal dari kromoplas. Anda sudah tahu mana yang protoplasma, yang mana non protoplasmanya ya. Kemudian kita biasanya melihat juga kerokan Solanum tuberosum. Jadi kentang biasanya kita kerok pakai ini silet ya. Ada kentang kita kerok pakai silet dan hasil kerokannya dijatuhkan ke kaca objek yang sudah ditetesi reagen air dan ditutup. Nanti akan diamati butir patinya. Ya, butir patinya Anda sudah tahu apakah protoplasma atau non protoplasma. Dan kegiatan 5 biasanya kita menyayat Petiolus carica papaya yang kita melihat kristal DRAS ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga biasanya melihat pigmen rhodiscolor yang tadi antosianin itu ya, pigmennya ini disebut sebagai non protoplasma. Protoplasmanya adalah vakuola. Selain itu kita juga melihat perubahan pigmen antosianin ini yang ternyata dia bisa merespon pH lingkungan ya. Jadi ini adalah yang sebelah kiri ini adalah pigmen
antosianin dalam keadaan normal, reagennya air, ya. Ini menunjukkan bahwa pH-nya netral, tapi ketika reagennya ditetesi oleh KOH, oh yang ini ya, ditetesi oleh KOH yaitu basa, maka pigmen yang tadinya ungu berubah menjadi biru seperti ini. Dan ketika yang tadi reagennya air ditetesi oleh HCl, yang dia sifatnya adalah asam, maka dia akan berubah menjadi merah atau merah muda. Nah, ternyata antosianin ini bisa merespon perubahan pH lingkungan. Nah, mengapa bisa mengalami perubahan seperti ini? Karena antosianin ini dia mengandung gula-gula sebetulnya ya. Ketika mengandung gula namanya antosianin. Nah, gula ini bisa mengalami perubahan ketika mendapatkan pH lingkungan sehingga berubah namanya menjadi antosianidin. Ini antosianidin, ini antosianidin. Sebetulnya masih sama-sama pigmennya juga sama, hanya karena tidak ada kadar gulanya atau ada perubahan komponen gula di dalamnya sehingga nama antosianinnya berubah menjadi antosianidin. Seperti itu ya. Nah, nanti lama-kelamaan ketika pigmen ungu ini ditetesi HCl atau KOH, pigmennya berubah warna, lama-kelamaan nanti pigmennya akan hilang. Ya, dia akan hilang. Yang ini juga sudah memperlihatkan hilang, ini juga akan hilang ya. Kalau Anda lihat, ini sudah mulai berkurang warnanya. Nanti kalau sudah lama, ini benar-benar tidak ada lagi pigmennya sama sekali, benar-benar putih semua. Nah, proses seperti itu disebutnya sebagai plasmolisis. Plasmolisis adalah lisisnya suatu plasma. Sitoplasmanya sudah lisis semua, ya. Gitu. Nah, ini karakteristik butir pati. Oh ya ini. Kebetulan ini saya ada gambar yang lebih tepat dalam menunjukkan polyadelf dan diadelf ya. Untuk yang konsentris eksentris saya tidak perlu ulang lagi. Anda lihat di sini. Ini ada hilum 1, ada hilum 2. Hilum 1, hilum 2 masih dikelilingi lamela sendiri. Yang ini juga masih lamela hilum yang ini. Kalau lamela yang ini untuk hilum yang ini. Nah, Anda lihat ada lamela bersama untuk kedua hilum. Nah, ketika kedua hilum punya lamela bersama, ini disebut sebagai diadelf atau setengah majemuk. Tapi kalau hilumnya ada 2 dan masing-masing hilum ini punya lamelanya sendiri-sendiri, sebetulnya dia sudah masuk polyadelf, yaitu majemuk. Nah, kalau 3 seperti ini sudah pasti polyadelf. Karena yang 3 seperti ini tidak pernah punya lamela bersama. Gitu ya. Nah, ini rafit tadi, jarum yang berkumpul, disebut rafit, ini kristal dras. Ini salah satu contoh. Kristal oksalat, ada pasir, ada tunggal, prisma, belah ketupat, rafit, kristal sferit, kristal dras, macam-macam. Pokoknya ini namanya zat ergastik, non-protoplasma, bentuknya padat. Dan itu saja. Ya. Nah, jadi diharapkan dengan video penjelasan ini, Anda sudah mulai bisa membedakan protoplasma, non-protoplasma, dan apa fungsi dari masing-masing contoh protoplasma, dan apa fungsi masing-masing dari zat ergastik pada non-protoplasma. Ya, seperti itu. Dan Anda bisa lihat lagi di file yang kedua, di Trello-nya, di situ ada bahan diskusi. Anda silakan coba mengulang kembali dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Sebagian sudah saya jawab di video ini, dan yang belum ada jawabannya mungkin Anda bisa cari di berbagai referensi, dan kita akan jadikan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai bahan diskusi kita nanti. Itu ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan semoga Anda tetap dalam keadaan sehat. Jika ada pertanyaan tentang video ini, silakan disampaikan di grup WhatsApp kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.